Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Saya senang sekali boleh berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita saat ini. Saat ini saya akan menyerikan kebenaran firman Tuhan kepada kita, yaitu muda menjadi teladan. Yang terambil dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masa muda adalah masa yang berapi-api. Masa muda adalah di mana kita memiliki berbagai banyak peluang emas untuk dapat melakukan berbagai hal. Masa muda atau memiliki usia muda merupakan masa di mana memiliki tenaga dan semangat yang menggebu-gebu. Masa muda adalah masa di mana memiliki pikiran yang cemerlang dan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk demi masa depan kita yang lebih baik. Usia muda merupakan usia untuk dapat berkarya dan bahkan sebagai yang bisa membawa suatu perubahan. Sebagai muda-mudi, kita adalah sebagai generasi penerus. Generasi penerus dalam keluarga kita, generasi penerus dalam gereja kita, bahkan generasi penerus untuk bangsa dan negara kita ini. Masa muda, masa di mana memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan perubahan yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Saudara yang terkasih, kita bisa membawa suatu perubahan yang baik dalam keluarga kita, baik dalam gereja kita, dan bahkan bagi negara, bagi masyarakat dimanapun kita berada. Kita harus bisa sebagai generasi muda, sebagai muda-mudi yang memiliki usia masih muda, kita harus bisa membawa perubahan. Kita harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya dan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kita jangan memiliki sikap yang bodoh. Kita harus menjaga perkataan kita, perkataan yang mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Kita jangan membiarkan orang-orang merendahkan kita karena kita muda, tetapi kita harus menjadi teladan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit juga muda-mudi saat ini menyalahgunakan masa mudanya, yaitu dengan berfoya-foya, merokok, minum minuman keras, dan bahkan terjun dalam pergaulan bebas. Bahkan ada yang narkoba, mengonsumsi obat-obat terlarang. Tidak sedikit muda-mudi melakukan hal-hal, melakukan kebohongan, dan bahkan melakukan penipuan yang menjadi beban bagi keluarga, menjadi beban akhirnya bagi gereja, dan bahkan menjadi beban bagi negara, bagi masyarakat sekitar kita berada. Saudara yang terkasih, sehingga akibat dari perbuatan kita itu, kita direndahkan oleh orang lain. Kita direndahkan oleh adik-adik kita. Kita direndahkan oleh orang yang lebih tua daripada kita. Akibat dari perbuatan kita yang tidak bisa menjadi teladan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap kau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai generasi muda saat ini, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya jangan seorang pun yang menganggap kita rendah karena kita muda.
Jangan seorang pun yang menganggap kita rendah akibat dari perkataan kita, akibat dari perbuatan kita yang menyimpang dari kebenaran, akibat dari perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perbuatan yang merugikan orang lain, perbuatan yang membawa celah bagi orang lain. Akan tetapi, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita jangan direndahkan. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi teladan, bukan menjadi beban bagi orang lain. Yang akibat dari hal tersebut, orang merendahkan kita. Kita tidak boleh membiarkan diri kita direndahkan oleh orang lain, tapi kita harus menjaga wibawa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai muda-mudi yang boleh membawa perubahan dan bisa menunjukkan keteladanan bagi orang percaya dan bahkan bagi orang keseluruhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal apakah kita harus menjadi teladan? Rasul Paulus mengingatkan kita, yang pertama, dalam perkataan. Rasul Paulus mengatakan, dalam perkataanmu engkau harus menjadi teladan. Dalam hal ini kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita, yaitu dengan memperkatakan hal-hal yang baik, perkataan yang membangun, bukan perkataan yang hina atau perkataan yang kotor. Saudara yang terkasih, sebagai anak-anak muda, anak-anak Tuhan saat ini, janganlah jagalah perkataanmu dan jagalah bicaramu. Jangan sampai perkataan saya dan saudara kita selalu memperkatakan perkataan yang kotor. Efesus pasal 4 ayat 29 tertulis, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kita dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan ada kata kotor keluar dari mulut saya dan dari mulut saudara. Janganlah perkataan kotor yang keluar. Tetapi Rasul Paulus yang inginkan, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah perkataan yang baik, perkataan yang bisa membangun orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan Paulus tekankan, Rasul Paulus tekankan, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, dari mulut saya dan dari mulut saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita harus memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang membawa semangat bagi orang lain, bukan perkataan yang malah menjatuhkan orang lain, perkataan memaki. Kita tidak boleh atau mempunyai kata-kata yang kotor, atau kata-kata sering istilah keluar kata-kata kebun binatang. Jangan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai muda-mudi, kita harus menjadi teladan, menunjukkan keteladanan itu. Dan yang kedua, yaitu kita harus menjadi teladan dalam tingkah laku. Kita harus menjadi teladan dalam tingkah laku kita. Kita harus mempunyai sikap, mempunyai tingkah laku yang baik, bukan tingkah laku yang aneh-aneh, yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan apa? Dengan tidak menjadi orang yang mudah marah, tidak melawan orang tua, tidak merokok, tidak berjudi, tidak berfoya-foya, dan tidak mengkonsumsi obat-obat terlarang atau narkoba. Kita harus menjauhkan diri kita dari tersebut. Kita harus menjadi teladan dalam tingkah laku. Kita harus menunjukkan tingkah laku kita yang baik sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai muda-mudi generasi penerus. Dan yang ketiga, dalam kasih. Kita harus menjadi teladan dalam kasih kita.
yaitu dengan memiliki sikap pengampunan. Siapapun orang yang telah membuat salah kepada kita, sahabat, teman kita, saudara kita, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, bila dia membuat salah kepada kita atau menyakiti hati kita, kita harus tetap mengampuni dia. Karena kenapa? Sebagai bukti kasih kita itu dengan mengampuni. Dan yang keempat, dalam kesetiaan. Rasul Paulus mengatakan kita harus menjadi teladan dalam kesetiaan kita. Kita harus menunjukkan kesetiaan kita bagi orang lain. Sebagai muda-mudi saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya dan bagi orang-orang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kita jangan pernah mengkhianati kepercayaan orang yang telah mempercayakan kita. Tapi kita harus tetap menjaga kepercayaan itu di dalam kesetiaan yang kita miliki yang daripada Tuhan. Setia dalam perkara kecil dan setia dalam perkara yang besar. Dan yang kelima atau yang terakhir, saudara yang terkasih, kita harus menjadi teladan dalam kesucian kita. Yaitu kita harus menjaga kekudusan kita. Kita harus menjaga kesucian yang telah Tuhan berikan bagi kita. Yaitu dengan apa? Menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang najis, perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, seperti melakukan perzinahan. Akan tetapi, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi teladan dalam kesucian kita. Kita harus tetap menunjukkan kesucian kita itu dengan rajin beribadah ke gereja, rajin membaca kebenaran firman Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai generasi penerus, sebagai muda-mudi, kita harus menjadi teladan. Yaitu yang pertama tadi, kita harus menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian kita. Kita harus menjadi teladan. Demikian saja yang boleh saya sharingkan kepada kita, saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.